ingin mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Ferry Kawita, MS, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Adifa Putra dengan NIM Mahir 212 dan teman-teman saya ada Akmal dengan NIM 209, Repi 210, Vina 211, Angginovia 215, Iis 276, Alpi 290. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu ada pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang diperkirakan akan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang yang paling rendah sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, karena perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Selain itu, besarnya biaya modal keseluruhan ini nantinya akan digunakan sebagai cut-off rate pada pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, kebijaksanaan struktur modal akan mempengaruhi keputusan investasi. Next. Selanjutnya, ada teori struktur modal. Terdapat beberapa teori menyangkut struktur modal, di antaranya adalah yang pertama, teori pendekatan tradisional, yang kedua, teori pecking order, yang ketiga, pendekatan Modigliani dan Miller, yang terakhir ada teori signaling. Next. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran teoritis. Current ratio berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Yang kedua, peak asset ratio berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Yang terakhir, return on asset berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya perumusan hipotesis yang pertama, pengaruh likuiditas current asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Batarai tahun 2016, Selina dan Amir tahun 2018, Susilowati tahun 2019 menyatakan bahwa current ratio berhubungan negatif signifikan pada struktur modal, sedangkan penelitian Zulkarnain tahun 2020 bahwa current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Nurlaila DKK tahun 2019. H1, current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. DER. Yang kedua, pengaruh struktur aktiva, fixed asset turnover, terhadap struktur modal debt to equity ratio. Said dan Jusmansyah tahun 2019 mengemukakan jika total aset turnover mempunyai pengaruh atas struktur modal. H2, total aset turnover berpengaruh terhadap struktur modal. DER. Yang ketiga, pengaruh profitabilitas, return on asset, terhadap struktur modal, debt to equity ratio. Penelitian Primantara dan Dewi tahun 2016 yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh terhadap struktur modal. H3, return on asset berpengaruh terhadap struktur modal. DER. Yang keempat, pengaruh likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal. DER. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa H4, current asset, total asset turnover, dan return on asset berpengaruh.
Populasi dan sampel perusahaan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 5 perusahaan pada periode tahun 2016 sampai 2020, yaitu perusahaan PT Alam Sutera Tbk, yang kedua Bumi Serpong Tbk, yang ketiga PT Sido Muncul Tbk, yang keempat PT Mayora Indah Tbk, dan yang terakhir PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada konsep variabel pengolahan data. Ada 4 variabel. Yang pertama ada current ratio atau X1. Yang kedua ada fixed asset turnover atau X2. Yang ketiga ada return on assets atau X3. Dan yang keempat ada debt to equity ratio atau DER di variabelnya Y. Selanjutnya ada konsep variabel perhitungan. Yang pertama, variabel current ratio atau X1. Konsep variabelnya perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Untuk indikatornya, current ratio yaitu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Untuk satuannya persen. Yang kedua ada fixed asset turnover atau X2, perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. Indikatornya rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Satuannya kali atau X. Untuk selanjutnya, return on assets atau X3, konsepnya perbandingan antara laba usaha atau EBIT dengan total aktiva. Untuk rumusnya, EBIT dibagi total aktiva dikali 100%, satuannya persen. Yang keempat ada debt to equity ratio atau Y, perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rumusnya total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%, satuannya persen. Selanjutnya ada tabel data time and series. Pertama, perusahaan Alam Sutra memperoleh rata-rata current ratio sebesar 1,67% dan fixed asset turnover sebesar 2,47% dan return on asset sebesar 0,03% dan DER-nya sebesar 3,63%. Bumi Serpong Tbk memperoleh rata-rata current ratio sebesar 3,86%, VAT-nya sebesar 0,98%, ROA-nya 0,03%, DER-nya 1,73%. PT Sido Muncul memperoleh rata-rata current ratio sebesar 3,64%, VAT-nya sebesar 3,56%, ROA-nya sebesar 0,04%, DER-nya 1,36%. Perusahaan Mayora Indah Tbk memperoleh rata-rata current ratio sebesar 2,56%, VAT-nya 4,97%, ROA-nya 0,06%, DER-nya 2,75%. Yang kelima, PT Telkom Indonesia Persero memperoleh rata-rata current asetnya sebesar 1,88%, VAT-nya 0,91%, ROA-nya sebesar 0,08%, dan DER-nya 2,44%. Hasil analisis hasil
regresi, tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya R square sebesar 0,649. Hal ini berarti 64,9% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset, sedangkan sisanya 100% dikurangi 64,9% sama dengan 35,1% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,954 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,001. Nilai signifikan menunjukkan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya, hasil regresi di atas dengan memperhatikan modal regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio atau DER pada ketiga perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu yang pertama, struktur modal sama dengan debt to equity ratio atau DER sama dengan 4,158 dan current rasionya 0,615. Fixed asset turnover-nya sama dengan 0,100 dan yang terakhir return on asset sebesar min 7,815. Baik, selanjutnya ada interpretasi hasil regresi. Untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidaknya terhadap variabel Y, maka dapat diketahui ketentuannya sebagai berikut. A-nya diperoleh sebesar 0,05, T-tabel diperolehnya dengan cara DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. Sehingga didapatkan T-tabel sebesar 25 dikurangi 3 dikurangi 1 sebesar 21. Sehingga T-tabelnya diperoleh sebesar 2,07961. Kemudian F-tabel rumusnya N dikurangi K, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. F-tabel diperoleh sebesar 25 dikurangi 3 yaitu 22, maka F-tabelnya sebesar 3,05. Dari hasil uji regresi dengan menggunakan SPSS dan ketentuan di atas dapat diinterpretasikan hasil uji hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh H1 yaitu current ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1 yaitu current ratio terhadap variabel Y yaitu DER sebesar kurang dari 0,001 yaitu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar min 5,915 lebih kecil daripada T-tabel yaitu 2,07961. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 ditolak karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal yaitu debt to equity ratio. Kemudian H2-nya struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X2 yaitu fixed asset turnover terhadap variabel Y sebesar 0,158 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung 1,6463 lebih kecil daripada T tabel 2,07961, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 gagal ditolak atau diterima, karena hasil uji struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover berpengaruh negatif terhadap struktur model debt to equity ratio. Kemudian H3, return on asset berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel ROA terhadap variabel Y sebesar 0,133 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung
min 1,564 lebih kecil daripada T tabel 2,07961, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 gagal ditolak atau diterima, karena hasil uji struktur aktiva menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap struktur model debt to equity ratio. Kemudian H4-nya pengaruh current ratio, fixed asset turnover, dan ROA terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung 12,954 lebih besar dari F tabel 3,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 secara simultan terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio, struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover, dan profitabilitas menggunakan return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Jadi kesimpulannya, yang pertama hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, sedangkan pada penelitian ini H0 ditolak karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER atau variabel Y. Yang kedua, hipotesis atau H2 yang mengatakan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal, sedangkan pada penelitian ini H0 gagal ditolak atau diterima karena hasil uji struktur aktiva menggunakan PAT atau variabel X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Yang ketiga, hipotesis 3 atau H3 yang mengatakan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal, sedangkan pada penelitian ini H0 gagal ditolak atau diterima karena hasil uji struktur aktiva menggunakan ROA variabel X3 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio DER atau variabel Y. Yang terakhir, hipotesis 4 secara simultan terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio variabel X1, struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover, dan profitabilitas menggunakan return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.